perundungan atau bullying. Dan kasus bullying disertai pelecehan. Miris, aksi perundungan kembali terjadi. Jadi korban perundungan oleh temannya. Video tampak siswa lain yang menonton aksi kekerasan itu tak terbukti. Aksi meresahkan dari siswi SMP Negeri 1 Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah ini. Aksi perundungan siswa ini terjadi di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Islamiyah 3 di Kota. Video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan. Dalam rekaman video, Hai, halo Sobat Trinitas, Antonia Karin di sini dan kamu lagi dengerin Muda Talks. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu siswa dari SMA Trinitas Bandung. Selamat datang Abraham. Halo, apa kabar? Halo, baik. Nah, jadi sekarang ini lagi sibuk apa sih? Jadi sekarang sih lagi sibuk buat persiapan belajar SAT ya. Wah, berarti terima kasih banget nih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Kalau kamu kabarnya gimana nih? Puji Tuhan, baik dan luar biasa ya. Kalau gak luar biasa mungkin gak bakal hadir di sini ya. Oh iya, betul banget. Kita sebagai anak muda harus semangat. Bener banget. Nah, jadi sebenarnya di podcast ini tuh aku pengen sedikit curhat gitu loh. Nah, jadi tau lah ya, kita sebagai Gen Z gitu suka nonton TikTok kan. Nah, kebetulan tuh kemarin aku lagi scrolling TikTok nih. Dan ternyata ketemu satu berita nih, kalau ternyata ada siswa di SMA Gloria 2 Surabaya yang mengalami perundungan. Nah, karena penasaran nih, jadi aku coba ya kayak cari berita yang lebih faktual dan juga terpercaya. Nah, ternyata kasus perundungan ini tuh sampai ada campur tangan dari orang tuanya loh yang gak terima kalau anaknya itu dibully. Nah, dari satu video itu di TikTok tuh aku makin banyak ya ternyata nemu banyak banget kasus terkait kasus perundungan di pendidikan khususnya di Indonesia nih. Nah, jujur aku tuh gak nyangka banget ya kalau di Indonesia khususnya di dunia pendidikan ini tuh masih banyak terjadi perundungan. Nah, padahal kan kita ke sekolah ya untuk mencari ilmu kan. Iya, bener banget. Aku juga suka mantau di berita gitu, kayak di Google. Dan ternyata miris banget, masih banyak banget kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Padahal seharusnya sekolah itu jadi tempat yang aman, bukan malah jadi tempat yang bikin trauma. Wah, ternyata miris banget ya. Setahu aku juga ya, kalau aku baca-baca juga nih dari berbagai sumber, ternyata tuh kasus bullying di dunia pendidikan ini tuh dari tahun ke tahun ini terus meningkat loh. Lalu setahu aku juga ya, siswa SD inilah yang paling banyak menjadi korban bullying, dimana seingat aku angkanya itu 26% loh. Mirisnya lagi itu yang tercatat dan pasti di luar sana masih banyak banget dong korban yang tidak pernah melaporkan dan tentunya nggak tercatat. Iya, setuju banget sama yang kamu bilang. Nah, data yang aku baca juga bikin sedih. Misalnya, menurut laporan UNESCO, 1 dari 3 siswa di seluruh dunia pernah mengalami perundungan di sekolah. Dan perundungan ini bukan cuma dalam bentuk fisik, tapi juga ada perundungan verbal dan bahkan cyberbullying. Dampaknya gak main-main loh, mulai dari rendahnya rasa percaya diri, prestasi belajar yang menurun, sampai resiko kesehatan mental seperti stres atau depresi. Di Indonesia sendiri, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus perundungan di sekolah itu mendominasi di sektor pendidikan. Tahun 2023 aja tercatat ada lebih dari 200 kasus. Dan kita tahu banget, itu cuma puncak gunung es. Banyak korban yang takut bicara atau merasa nggak ada yang bisa bantu. Wah, gila banget sih. Menurut aku ya, kita tuh benar-benar harus memperhatikan kasus perundungan ini lebih dalam ya berarti. Nah,
Nah, perlu juga nih ada tindakan yang harus dilakukan supaya kita ini dapat menurunkan kasus perundungan di dunia pendidikan. Nah, sebenarnya tuh ya, kasus perundungan ini tuh kenapa bisa terjadi ya? Kalau kita gali lebih dalam dan lihat latar belakangnya, perundungan ini biasanya muncul dari ketidakseimbangan. Misalnya, pelaku merasa punya kekuatan lebih, entah itu fisik, mental, atau bahkan sosial, yang akhirnya digunakan untuk menindas orang lain. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pola asuh di rumah, lingkungan sosial, dan budaya sekolah itu sendiri. Ada juga faktor internal, misalnya pelaku yang punya masalah emosi atau trauma, atau korban yang dianggap berbeda, baik karena penampilan, cara berbicara, atau bahkan prestasi akademik. Faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak punya aturan tegas juga memperparah, apalagi kalau guru atau pihak sekolah tidak mengambil tindakan tegas. Oh iya, bener banget ya. Kalau misal lingkungan gak suportif, makin banyak juga deh ruang buat bullying berkembang. Nah, aku juga sering banget sih baca-baca gitu di berita kalau kasus-kasus perundungan itu terjadi ya karena masalah-masalah seperti itu. Nah, jadi kan tadi kita udah mengulik ya dari latar belakang dari kenapa sih perundungan itu tuh bisa terjadi di dunia pendidikan. Nah, aku sekarang nih pengen tahu juga nih sebenarnya apa sih dampak dari perundungan menurut kamu? Dampaknya besar banget, gak cuma ke korban, tapi juga ke pelaku dan masyarakat luas. Secara personal, korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa nggak aman, bahkan trauma yang berkepanjangan. Banyak korban yang prestasinya menurun karena kehilangan motivasi untuk belajar. Dalam kasus yang ekstrim, ada juga yang sampai mengalami depresi berat atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Dari sisi sosial, bullying ini menciptakan lingkungan yang nggak sehat. Kalau di sekolah banyak kasus bullying yang nggak ditangani, siswa lainnya bakal takut. Bahkan bisa muncul budaya saling balas-membalas dan seakan-akan membenarkan perilaku perundungan tersebut. Hal ini bisa menjadi efek domino yang akhirnya merusak proses belajar. Wah, ngeri banget sih dampaknya. Jadi sadar ya kalau kita sebagai Gen Z ini yang sering banget dibilang sebagai generasi yang peduli harus punya sikap untuk menghadapi ini. Nah, menurut kamu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Sebagai Gen Z, kita harus aktif ambil ikut peran untuk menghentikan perundungan. Pertama, kita harus berani speak up. Kalau lihat teman yang jadi korban, jangan diem aja. Dukung dia untuk melapor. Atau kalau dia nggak berani, kita yang bantu suarakan. Kedua, kita harus lebih sadar soal pentingnya empati. Sering banget orang ngebully karena nggak sadar dampaknya. Jadi, penting buat menyebarkan kesadaran tentang bahaya bullying ke teman-teman kita. Kita juga bisa manfaatin media sosial buat kampanye anti-bullying. Kan sekarang platform kayak TikTok atau Instagram itu powernya gede banget. Wah, setuju banget sih sama solusi itu. Karena yang menurut aku memang kita tuh sebagai generasi yang peduli ya, harus berani speak up dong untuk orang lain yang memang mengalami perundungan. Kita tentunya harus peduli dong sama teman kita sendiri. Nah, kalau yang tadi ini kan solusi dari diri kita sendiri ya. Nah, kalau misal dari sisi solusi yang lebih luas ini, kira-kira apa aja sih solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menyelesaikan masalah perundungan? Jadi, ada beberapa solusi nyata yang bisa diterapkan. Yang pertama itu edukasi anti-bullying. Jadi sekolah perlu rutin mengadakan program edukasi anti-bullying, misalnya workshop untuk siswa, guru, dan orang tua tentang cara mengenali dan menangani bullying. Yang kedua adalah sistem pelaporan yang aman. Harus ada mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, supaya korban nggak takut melapor. Bisa berupa kotak pengaduan, hotline, atau aplikasi khusus.
Yang ketiga, ada peningkatan peran guru. Guru punya peran penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Mereka harus proaktif untuk mengawasi dan memberikan sanksi yang tegas pada pelaku bullying. Yang keempat, konseling dan pendampingan. Korban dan pelaku sama-sama butuh pendampingan. Korban perlu dukungan untuk memulihkan mental, sementara pelaku perlu diarahkan agar menyadari kesalahannya dan mau berubah. Yang kelima, kampanye di media sosial. Kita bisa gunakan media sosial buat bikin kampanye. Misalnya bikin challenge atau konten edukasi yang viral untuk kegiatan anti-bullying. Wah, kalau semua pihak terlibat pasti bakal lebih efektif ya. Tapi kita juga perlu nggak sih contoh solusi nyata biar bisa langsung diterapin nih. Nah, menurut kamu apa sih langkah yang penting dan konkret bagi kita yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perundungan di sekolah? Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan di sekolah. Misalnya yang pertama, membentuk support group, yaitu kelompok siswa yang peduli sama isu bullying dan siap jadi tempat curhat buat teman-teman lainnya. Sekolah juga bisa bikin zero tolerance policy terhadap bullying. Jadi, ada aturan tegas dan jelas soal apa yang terjadi kalau ada kasus bullying, supaya siswa merasa lebih aman. Adain sesi diskusi rutin di kelas tentang pentingnya saling menghormati dan berempati. Dan yang terakhir, sekolah bisa bekerja sama dengan pihak luar, misalnya psikolog atau komunitas anti-bullying, buat ngasih pelatihan atau seminar. Wah, setelah dengar solusi-solusi dari kamu, aku rasa ide-ide kamu itu keren banget. Nah, menurut aku juga nih, solusi ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kasus perundungan dan juga lingkungan yang sehat. Iya, bener banget. Kita semua harus punya kesadaran untuk mencegah bullying ini. Setuju banget nih. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi banyak orang ya untuk lebih peduli dengan sesama dan juga dengan isu perundungan di dunia pendidikan. Terima kasih banget ya udah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing di podcast ini. Sama-sama, aku juga senang kok bisa ikut diskusi ini. Oke deh Sobat Trinitas, itu tadi obrolan kita tentang kasus perundungan di dunia pendidikan. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu ingat bahwa kita harus selalu peduli dengan sesama dan juga jangan ragu untuk menyebarkan kepada orang terdekat jika kita mendengar ada teman kita yang mengalami perundungan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Muda Talk selanjutnya. Bye-bye. Untuk datang ke podcast ini. Iya, sama-sama. Udah tadi ada satu. Di sekolah banyak kasus bullying. Nah, kalau yang tadi kan solusi dari diri kita. Orang punya kesadaran, pasti masalah ini akan apa? Podcast kita ini dapat memberikan lupa. Wah iya, setuju banget.